Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Kristinada dengan NIM 8111 pada Oda 469. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan merupakan cara penyelenggaraan pemerintah dalam cabang eksekutif. Pemerintahan yang dimaksud adalah terbatas pada kekuasaan eksekutif, sehingga ketika membicarakan tentang sistem pemerintahan, maka objek kajian terletak pada eksekutif atau pemerintahan, walaupun ada kaitan dengan cabang kekuasaan lain seperti legislatif. Sistem pemerintahan terdiri atas sistem pemerintahan presidensial, parlementer, sistem pemerintahan campuran, dan sistem pemerintahan kolegial. Sistem pemerintahan campuran dapat terdiri atas kuasi presidensial dan kuasi parlementer atau hybrid system. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Jadi, sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan yang dipakai di banyak negara. Sistem pemerintahan presidensial mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik sistem pemerintahan menurut Jimli Asidik antara lain, yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh orang yang sama. Dua, kepala negara bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat yang memilih, bukan kepada parlemen. Tiga, presiden tidak dapat menjatuhkan atau membubarkan parlemen. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden yang merupakan pimpinan kekuasaan pemerintahan. 5. Tidak ada perbedaan presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. 6. Terdapat wakil presiden yang bertugas membantu presiden. Lalu yang terakhir, ada presiden dan wakil mempunyai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban masing-masing. Sistem pemerintahan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini pertama kali diterapkan di negara Inggris. Tidak heran jika sistem pemerintahan di Inggris menjadi rujukan baik dalam kajian maupun praktek. Jika berkaca pada negara Inggris yang menerapkan sistem pemerintahan ini, maka sistem pemerintahan parlementer sudah dijalankan sejak lama. Artinya sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan yang sudah tua. Douglas V. Verney berhasil mengidentifikasi tentang distribusi dan penerapan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak diterapkan di negara-negara yang ada di dunia. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan partai atau koalisi partai yang menguasai parlemen atau legislatif. Kepala pemerintahan yang memimpin eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer merupakan pemimpin legislatif yang partainya menguasai mayoritas kursi di badan legislatif atau parlemen, atau partainya mampu membentuk koalisi mayoritas di parlemen. Sistem pemerintahan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran dapat dikatakan sebagai gabungan antara berbagai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan campuran biasanya gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut karena sistem pemerintahan campuran terdapat karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan campuran dengan kecenderungan sistem pemerintahan presidensial dapat dinamakan sebagai sistem pemerintahan campuran kuasi presidensial. Sistem pemerintahan campuran dengan kecenderungan sistem pemerintahan parlementer dapat dinamakan sebagai sistem pemerintahan campuran kuasi parlementer. Sistem pemerintahan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan kolegial atau sistem pemerintahan pengawasan langsung atau sistem pemerintahan referendum. Jimli Asidik menyatakan bahwa sistem pemerintahan kolegial merupakan salah satu dari beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia. Sistem pemerintahan kolegial dijalankan atau diterapkan di negara Swiss. Negara Swiss menyebutkan sistem pemerintahan kolegial sebagai sistem badan pekerja. Sistem pemerintahan kolegial memberikan kekuasaan kepada Dewan Negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kekuasaan eksekutif. Pada sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang bersama dengan kabinet. Sedangkan pada sistem pemerintahan kolegial, kekuasaan eksekutif dipegang oleh sebuah dewan negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sidang negara. Sidang negara merupakan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara. Selanjutnya aku akan membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menerapkan berbagai sistem pemerintahan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik. Sistem pemerintahan di Indonesia dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik sistem pemerintahan dan sejarah yang meliputi 5 fase utama.
Berikut adalah rangkuman perjalanan sistem pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama, masa transisi pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem presidensial di bawah Presiden Soekarno, namun tidak lama kemudian sistem ini berubah menjadi parlementer dengan 8 kabinet bergantian pemimpin seperti Kabinet Syahrir dan Hatta. Pergantian sistem ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi politik yang dinamis. Selanjutnya, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem parlementer kembali diterapkan di mana Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Meskipun memberikan ruang bagi demokrasi, frekuensi pergantian kabinet yang tinggi seperti Kabinet Natsir dan Ali Sastромedjojo menyebabkan instabilitas politik. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Ketidakstabilan sebelumnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang mengembalikan sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan penuh untuk mengendalikan pemerintahan. Yang keempat, ada masa Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998. Di bawah Presiden Soeharto, sistem presidensial dipertahankan dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, pembatasan terhadap demokrasi dan sentralisasi kekuasaan menjadi ciri khas pada masa ini. Yang terakhir ada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi membawa demokratisasi dalam sistem presidensial, ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung. Dimulai dari B.J. Habibie hingga Joko Widodo, era ini menekankan keterlibatan rakyat yang lebih besar dalam pemerintahan. Dengan berbagai fase ini, sistem pemerintahan Indonesia berkembang untuk menciptakan stabilitas politik dan menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan sistem yang tepat bergantung pada karakteristik dan kebutuhan negara, dengan tujuan utama menciptakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Sekian materi dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.